Shalom jemaat Tuhan, pada kesempatan ini saya ingin men-sharingkan satu topik 10 sikap bodoh dalam hal keuangan. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hambamu, mensensor tutur kata sikap hambamu, sehingga hambamu layak menjadi juru bicara. Dan setiap kami yang mendengarkannya, semua kami dibimbing oleh Roh Kudus, Roh kebenaran. Berfirmanlah kepada kami lewat lidah hambamu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Uang adalah masalah yang sangat kita perlukan. Ya. Uang merupakan salah satu cara untuk mencapai kebahagiaan, salah satu. Ya. Tapi ada 10 sikap bodoh dalam hal keuangan yang kita mau pelajari pada saat ini. Bapak sekalian, sikap bodoh yang pertama adalah percaya mitos, dongeng. Ada uang, selesailah masalah, itu mitosnya. Ada uang, selesailah masalah, itu mitosnya. Bapak sekalian, kalau kita mempelajari, uang malah menimbulkan masalah. Pengkhotbah 5 ayat 10. Uang malah timbulkan masalah. Pengkhotbah 5 ayat 10 dikatakan, dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya? Amsal 11 ayat 4. Apabila menghadapi maut, harta benda tidak berarti. Hidupmu akan selamat bila engkau tulus hati. Saudara yang sudah dewasa pasti sungguh setuju dengan ayat ini. Amsal 11 ayat yang keempat. Apabila menghadapi maut, harta benda tidak berarti. Hidupmu akan selamat bila engkau tulus hati. Jadi ada keterbatasan kuasa harta. Kita harus pahami itu. Ada keterbatasan kuasa harta. Ya. Ini beberapa statement ini penting. Money is not everything. Uang bukanlah segalanya. Money is not nothing. Uang bukan tidak berguna, bukan tidak berarti. Money is just something. Uang hanyalah sesuatu. Ini penting ya. Oke. Sikap bodoh yang kedua dalam hal keuangan. Sikap bodoh yang kedua adalah uang. Oleh sebagian orang mereka berkata uang bisa membeli segalanya? Tanda tanya. Amsal 18 ayat 11. Tetapi orang kaya menyangka hartanya lah yang melindungi dia seperti tembok tinggi dan kuat di sekeliling kota. Orang kaya menyangka hartanya lah yang melindungi dia seperti tembok tinggi dan kuat di sekeliling kota. Ternyata kecewa mereka, tidak benar itu. Ya. Amsal 18 ayat 10. Tuhan itu seperti menara yang kuat. Nah ini yang penting, yang benar. Tuhan itu seperti menara yang kuat. Kesanalah orang jujur pergi dan mendapat tempat yang aman. Oke, sekarang saya ingin menyampaikan beberapa hal yang penting. Apa yang dapat dibeli dan tidak dapat dibeli oleh uang? Uang dapat beli jam yang bagus, tetapi bukan waktu. Uang dapat beli buku, tapi bukan ilmunya. Uang dapat beli hiburan, tetapi bukan kebahagiaan. Uang dapat beli pelayanan dokter, tapi bukan kesehatan. Uang dapat beli perhatian, tapi bukan ketulusan. Uang dapat beli kecantikan, tapi bukan kesetiaan. Uang bisa beli ranjang yang bagus, tapi bukan tidurnya. Uang bisa beli obat yang mahal, tapi bukan kesehatan.
Uang bisa beli rumah yang bagus, tapi bukan suasananya. Dalam bahasa Inggris disebut, money can buy a house, but not home. Uang bisa beli tim pengaman, tapi bukan rasa aman. Uang bisa bangun gedung dan peralatan gereja yang bagus, tapi bukan suasana ibadahnya. Ya. Oke. Sikap yang ketiga, sikap bodoh yang ketiga dalam hal keuangan, yaitu makin cepat dapat, makin banyak, makin baik. Itu konsep sebagian orang. Mereka berkata tentang uang, ya, makin cepat dapat uang, makin banyak uang yang didapat, makin baik. Itu kata mereka. Apakah benar? Amsal 13 ayat 11. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tapi siapa yang mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Banyak orang tidak puas bukan karena kekurangan, tapi karena melihat orang-orang lain dianggap punya lebih dari mereka. Itu penting. Ya, banyak orang tidak puas bukan karena kekurangan, tapi karena melihat orang-orang lain mereka anggap punya lebih dari mereka. Yang keempat, sikap yang bodoh keempat dalam hal keuangan, yaitu prinsip beli dahulu, bayarnya nanti. Orang kaya, Amsal 22 ayat 7 dikatakan, orang kaya menguasai orang miskin. Yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Amsal 22 ayat 7. Gaya hidup, image di masyarakat, gambaran dalam masyarakat. Karena sebagian orang takut dianggap ketinggalan dan takut dianggap gagal. Sebagian orang takut dianggap ketinggalan dan takut dianggap gagal. Ya, gaya hidupnya mereka harus ngikuti gaya hidup sebagian orang itu, supaya dianggap orang jadi orang yang hebat. Ya. Frustrasi, sebagian orang frustrasi karena mencontoh gaya hidup orang lain. Ya. Secara harta mereka tidak kekurangan, tapi mereka frustrasi. Kenapa? Karena mencontoh gaya hidup orang lain. Bagi yang kurang disiplin dan kurang teliti dalam hal keuangan, penggunaan kredit card berbahaya. Maaf, ini mungkin melawan arus zaman ini. Saya ulangi lagi. Bagi yang kurang disiplin dalam hal keuangan dan kurang teliti dalam hal keuangan, penggunaan kredit card berbahaya. Oke. Sikap yang kelima dalam hal keuangan, sikap yang bodoh, ya. Sikap yang bodoh yang kelima adalah menanggung hutang orang lain. Menanggung hutang orang lain. Nah, orang yang berjanji untuk menjadi penanggung hutang sesamanya adalah orang yang bodoh. Dalam terjemahan Sehari-hari Amsal 22 ayat 26. Orang yang berjanji untuk menjadi penanggung hutang orang lain, menanggung hutang sesamanya adalah orang yang bodoh. Kenapa demikian? Pertama, tidak ada jaminan orang tersebut yang ditanggung hutangnya itu akan mendapati janjinya untuk bayar hutang. Tidak ada jaminan. Kenapa disebut bodoh? Harus siap membayar sesuatu yang tidak Anda pakai. Harus siap bayar sesuatu yang tidak Anda pakai. Nah, sekarang silakan sudah pikirkan dan pertimbangkan sendiri bagaimana dengan menanggung hutang suami, istri, anak, atau saudara. Walaupun juga mungkin saudara kandung. Bagaimana dengan menanggung hutang suami, istri, anak, atau saudara.
Silakan sudah pertimbangkan sendiri dan bersikaplah bijaksana. Oke. Roma 13 ayat 8 bagus itu ya. Janganlah berhutang apapun kepada siapa juga, kecuali berhutang kasih terhadap satu sama lain. Sebab orang yang mengasihi sama manusia sudah memenuhi semua hukum Musa. Saya ulangi lagi. Janganlah berhutang apapun kepada siapapun juga, kecuali berhutang kasih terhadap satu sama lain. Sebab orang yang mengasihi sesama manusia sudah memenuhi semua hukum Musa. Dalam terjemahan sehari-hari ya, Roma 13 ayat 8. Oke, sikap yang keenam, sikap bodoh yang keenam dalam hal keuangan, yaitu prinsip hidup. Apa yang terjadi terjadilah. Ya, apa yang terjadi terjadilah, dalam bahasa Latin disebut que sera sera, whatever will be will be. Ya. Apa yang terjadi terjadilah. Lalu sekalian, bersikap tidak proaktif dan pasif bukan sikap yang benar. Bersikap tidak proaktif dan pasif bukan sikap yang benar. Pengkhotbah 11 ayat 4 dan 6. Ya, siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Ya, saya ulangi lagi ya, kita baca sama-sama ya. Pengkhotbah 11 ayat 4 dan 6. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Tapi taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baiknya. Oke. Tuhan itu ingin umatnya untuk berencana. Sebab Tuhan Allah, Tuhan yang berencana. Lihat Lukas 14 ayat 28 sampai 32. Lukas 14 ayat 28 sampai 32. Dan kemudian setelah berencana, serahkan rencana itu kepada Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik. Biar Tuhan yang mensensor rencana itu. Ya, serahkan rencana itu kepada Tuhan. Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Ya, kerjakan bagianmu, maka Allah akan mengerjakan bagiannya. Ya, jangan pasif ya. Nah, ini bagus sekali 3 kalimat nih. Orang bodoh itu membuang kesempatan. Orang biasa menunggu kesempatan. Orang bijak mencari dan membuat kesempatan. Yuk kita ulangi 3 statement ini ya. Orang bodoh membuang kesempatan. Orang biasa menunggu kesempatan. Orang bijak mencari dan membuat kesempatan. Oke, sikap yang bodoh yang ketujuh dalam hal keuangan. Anggapan sebagian orang menganggap menabung sama dengan kekhawatiran. Itu pertanyaannya, apakah menabung sama dengan kekhawatiran? Ikut asuransi sama dengan orang yang gak beriman. Sebagian orang mempunyai pandangan gitu ya. Ikut asuransi sama dengan hidup yang tidak beriman. Ya. Lihat Amsal 6 ayat 6 sampai 8. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanan pada waktu panen. Untuk apa? Ya, untuk masa-masa paceklik. Ya, kalau pada waktu masa-masa paceklik, musim dingin, hujan, semut itu sudah mengumpulkan makanan di lumbungnya. Dan Tuhan dan Pengamsal mengajar umat Tuhan berlaku seperti itu, berlaku bijak. Ya, jadi saudara ini suatu hal yang penting. Sikap bodoh yang ke-8 dalam hal keuangan, itu mereka sebut kami ini pengusaha yang cerdik dalam tanda kutip.
Ya, pengusaha yang cerdik bagi mereka apa? Prinsip hidupnya paling banyak menerima lebih baik, paling sedikit mengeluarkan lebih baik. Jadi mereka jadi pelit gitu ya, kikir. Paling banyak menerima lebih baik, paling sedikit mengeluarkan lebih baik. Jadi mereka paling kikir hidupnya, kikir. Amsal 11 ayat 24 bagus itu. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Ya. Amsal ini luar biasa ini. Jadi jangan pelit gitu ya. Amsal 3 ayat 27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya. Padahal engkau mampu melakukannya. Kalau engkau bisa menolong orang lain, tolonglah. Ya. Sekali lagi, janganlah menahan kebaikan daripada orang yang berhak menerimanya. Padahal engkau mampu melakukannya. Oke, sikap ke-9. Sikap bodoh yang ke-9 dalam hal keuangan. Prinsip hidup. Suami cari nafkah, istri urus anak. Ya, sebagian keluarga seperti itu. Istri nggak usah ikut campur dalam hal cari uang. Itu urusannya suami. Tapi dalam hal urusan anak, itu urusannya istri. Ya, suami cari nafkah, istri urus anak. Itu pandangan sebagian orang, sebagian keluarga. Ya. Apakah itu pandangan yang benar? Ataukah pandangan yang bodoh? Sekalian, Amsal 31 ayat 13 sampai 17 dikatakan apa? Tentang istri ya. Ia, yaitu istri itu rajin mengumpulkan rami dan bulu domba lalu sibuk bekerja menenunnya. Dari jauh ia mendatangkan makanan seperti yang dilakukan oleh kapal-kapal pedagang. Pagi-pagi buta ia bangun untuk menyiapkan makanan bagi keluarganya dan untuk membagikan tugas kepada pelayan-pelayannya. Ia mengusahakan sebuah kebun anggur dari pendapatannya. Ia menyiapkan dirinya untuk bekerja sekuat tenaga. Jadi istri itu ternyata dalam Amsal 31 ini bukan istri yang hanya ada di rumah. Maksudnya hanya ngurusin keluarga aja. Tapi istri yang berbijaksana adalah istri yang juga mengurus anak-anak tapi juga ikut dalam mencari nafkah. Itu satu yang diajarkan oleh Amsal, ya, firman Tuhan. Ya. Jadi satu sikap suami cari nafkah, istri urus anak, hanya itu kurang sesuai dan tidak sesuai dengan Amsal. Seorang istri yang bijak menurut Amsal adalah istri yang seperti tertulis dalam Amsal 31 ayat 13 sampai 17. Silakan saudara buka lagi dan baca lagi. Ya. Dan ayat yang setelah itu, ya. Bagus sekali. Ya, prinsip hidup sikap bodoh yang ke-10 dalam hal keuangan, yaitu kalau penghasilan sudah cukup barulah kasih persepuluhan. Kalau sekarang penghasilan belum cukup, nggak usah kasih persepuluhan. Itu kan persepuluhan hanya bagi mereka yang sudah penghasilan cukup. Gitu. Itu sebagian orang mempunyai pandangan seperti itu. Ternyata itu sikap bodoh yang ke-10. Lihat Imamat 27 ayat 30. 1/10 dari seluruh hasil tanah, baik gandum maupun buah-buahan adalah untuk Tuhan. Jadi kalau kau ambil bagian itu, saudara, kau sudah curi miliknya Tuhan. 1/10 dari seluruh hasil tanah, baik gandum maupun buah-buahan adalah untuk Tuhan. Ya, itu bagi orang Israel yang waktu itu hidup dalam masyarakat agraris. Ya. Maleakhi 3:10, Maleakhi pasal 3:10 dikatakan, bawalah 1/10 seluruhnya ke rumahku, ke rumah Tuhan, agar ada makanan berlimpah di sana. Ya, makanan secara fisik, ya, bagi hamba-hamba Tuhan yang memberikan makanan rohani. Ya. Bawalah 1/10 seluruhnya ke rumah Tuhan agar ada makanan berlimpah di sana. Dan kalau umat Tuhan rajin dan setia memberikan 1/10 mereka, maka Tuhan berkata, Tuhan menantang umatnya, ujilah aku. Kok berani-beraninya ya umat Tuhan menantang Tuhan? Tuhan yang memberi kesempatan, ujilah aku.
maka kamu akan melihat bahwa aku membuka pintu-pintu surga dan melimpahi kamu dengan segala yang baik. Jadi 1/10 itu bukan hanya untuk orang yang sudah kaya, tapi setiap kita, apapun berapapun penghasilan kita, kembalikan 1/10. Nanti Tuhan yang sudah menerima 1/10 itu akan memberkati umatnya yang melakukan bagian mereka. Ya, dikatakan, ujilah aku, maka kamu akan melihat bahwa aku membuka pintu-pintu surga dan melimpahi kamu dengan segala yang baik. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi kita, biar kita tidak menjadi orang-orang yang bodoh, tapi kita menjadi orang-orang yang bijak yang bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kesempatan kami belajar firman Tuhan. Tolong kami sebagai umat-Mu agar bersikap lebih berbijak dalam hidup ini. Dan kami bisa memuliakan Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih. Biar firman-Mu yang sudah hamba sampaikan meteraikan dalam hati kami. Dan mampukan kami melaksanakan dalam hidup kami sehari-hari. Dengarkan doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.